Umumnya dalam keadaan normal, vagina itu akan terasa sedikit lembab karena adanya cairan pelumas alami yang dihasilkan oleh leher rahim dan kelenjar Bartholin. Nah, produksi cairan ini pun biasanya akan meningkat tuh pada saat wanita mendapatkan rangsangan seksual. Tapi ternyata nggak sedikit juga nih wanita yang mengalami keluhan vagina kering, bahkan sampai merasakan ketidaknyamanan dan juga rasa sakit terlebih saat berhubungan intim. Halo viewers, ada yang mengalami juga nggak nih? Kira-kira kenapa ya vagina bisa kering? Terus gimana cara mengatasinya ya? Oke, untuk tahu jawabannya, simak aja terus video informasi kesehatan dari Alo Dokter. Halo, saya Dokter Abi dari Alo Dokter. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Tapi buat yang lagi mengalami keluhan vagina kering, tenang. Karena kita akan kupas tuntas mengenai masalah vagina kering di video ini. So, seperti yang saya bilang tadi di awal, vagina itu bisa lembab karena adanya cairan pelumas yang diproduksi secara alami pada vagina. Nah, produksi pelumas ini bisa optimal selama jumlah hormon estrogen cukup. Dan nggak cuma menjaga vagina tetap lembab, hormon ini juga berfungsi untuk menjaga lapisan vagina tetap elastis, tebal, dan juga sehat. Tapi ketika hormon estrogen produksinya berkurang atau bahkan berhenti, maka hal ini bisa membuat vagina menjadi kering. Sampai-sampai dindingnya pun menjadi lebih tipis dan kurang elastis. Salah satu penyebabnya adalah menopause nih, viewers, yang memang merupakan salah satu proses berhentinya siklus menstruasi secara alami dan biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45 hingga 55 tahun. Tapi selain menopause, ada juga nih beberapa faktor lain yang bisa memicu terjadinya vagina kering. Contohnya seperti baru melahirkan atau sedang menyusui, kemudian misalkan punya riwayat operasi pengangkatan indung telur atau varium. Lalu bisa juga karena efek samping dari penanganan kanker seperti kemoterapi ataupun radioterapi. Selanjutnya bisa juga karena efek samping dari obat-obatan tertentu kayak antidepresan, pil KB, dan juga dekongestan. Terus karena penyakit tertentu nih misalkan diabetes atau penggunaan produk pembersih kewanitaan tertentu seperti sabun dengan formulasi kimia yang iritatif, kemudian tindakan ratus, ataupun produk pembersih vagina yang biasanya kita sebut dengan vaginal douche gitu ya. Nah, yang berikutnya bisa juga karena iritasi vagina, misalkan akibat paparan deterjen, parfum, ataupun gesekan dengan pakaian. Kemudian bisa juga diperparah dengan kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Selain itu, bisa juga dipicu oleh faktor psikologis seperti stres berat, gangguan kecemasan, dan juga depresi. Waduh, banyak juga ya hal-hal yang bisa menjadi kemungkinan penyebab vagina kering ini. Tapi semoga setelah mendengar informasi barusan, kamu jadi lebih bisa nih memperkirakan apa aja kira-kira yang menjadi penyebabnya dan juga mencari penanganan yang sesuai. Cuma ya kalau misalkan masih bingung, kira-kira yang mana nih yang paling memungkinkan jadi penyebabnya, ya jangan ragu buat konsultasikan langsung ke dokter ya. Atau paling nggak coba dulu manfaatkan layanan konsultasi dokter secara online, kayak yang ada di aplikasi Alo Dokter. Pilihan dokternya itu lengkap, mulai dari dokter umum sampai spesialis juga ada. Buat kasus yang kayak gini, kamu bisa konsul sama dokter Objin nih. Dan nggak perlu khawatir bakal canggung atau gimana, karena dokternya sudah terlatih untuk memberikan jawaban yang ramah, cepat, serta akurat. Dan kerahasiaan konsultasinya juga terjaga kok, karena cuma kamu sama dokternya aja yang bisa baca. Dan kalau dari hasil konsultasi ternyata dirasa, oh kamu perlu diresepkan obat nih, bisa tuh, obatnya langsung ditebus pada fitur Alo Dokter Shop, supaya nanti bisa segera diantarkan ke rumah kamu. Praktis banget kan? Ya udah, nanti habis nonton video ini langsung aja download Alo Dokter di Google Play ataupun App Store. Nah, sekarang balik lagi ke pembahasan. Kalau tadi kita udah ngomongin soal apa aja penyebab vagina kering, rasanya belum afdol nih kalau kita nggak bahas mengenai apa aja cara mengatasinya. So, yang pertama, kamu bisa coba melakukan foreplay lebih lama. Tujuannya untuk membantu merangsang produksi cairan pelumas vagina secara alami, khususnya saat menjelang berhubungan intim biar nanti rasanya lebih nyaman dan juga lebih mudah untuk dinikmati ketimbang saat vagina dalam kondisi kering. Yang kedua, kamu bisa menggunakan pelumas. Nah, pelumas vagina ini bisa membuat vagina lebih basah dan juga lembab sehingga memudahkan proses penetrasi. Dengan begitu, vagina kamu nggak akan terasa nyeri saat berhubungan. Dan agar lebih nyaman, kamu bisa pilih pelumas yang berbahan dasar air. Nah, beberapa cara berikutnya ini bisa kamu coba kalau sudah mendapatkan persetujuan dan anjuran dari dokter ya. Misalkan menggunakan cincin estrogen vagina. Benda lembut berbentuk cincin ini dimasukkan ke dalam
vagina dan diganti setiap sekitar 12 minggu. Nah, cincin ini akan melepaskan hormon estrogen yang secara bertahap akan masuk ke jaringan vagina sehingga meningkatkan produksi cairan pelumas alami vagina. Next-nya ada tablet estrogen vagina. Tablet ini bukan untuk diminum ya, tapi dimasukkan ke dalam vagina. Cara kerjanya mirip dengan cincin estrogen. Dosis pemakaian tablet ini biasanya adalah 1 kali sehari selama 2 minggu pertama, kemudian bisa setiap 2 minggu sekali. Nah, penanganan serupa juga bisa dilakukan menggunakan krim estrogen vagina. Biasanya dalam produk krim estrogen vagina itu sudah dilengkapi dengan alat untuk membantu memasukkannya ke dalam vagina, atau yang kita sebut dengan alatnya itu aplikator gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa penggunaan cincin, tablet, maupun krim estrogen vagina ini tidak dianjurkan untuk wanita yang punya riwayat kanker rahim atau kanker payudara. Terus juga tidak dianjurkan bagi perempuan yang pernah mengalami perdarahan vagina ataupun sedang hamil dan menyusui. Nah, cara terakhir adalah kamu juga bisa menjalani terapi hormon. Terapi hormon akan lebih direkomendasikan dokter untuk mengatasi vagina kering akibat perubahan hormon. Nah, meskipun terbilang efektif untuk mengatasi vagina yang kering, tetapi terapi hormon ini memiliki resiko. Nah, efek samping yang mungkin timbul adalah antara lain perut kembung, kemudian sakit kepala, perdarahan pada vagina, dan juga nyeri pada area payudara. Jadi, pastikan hanya menjalani terapi ini setelah berkonsultasi secara menyeluruh pada dokter. Nah, kalau soal vagina kering akibat perubahan hormon seperti menopause, itu memang bisa dibilang sulit untuk dihindari ya. Tapi supaya kondisi vagina keringnya nggak makin memburuk, maka cobalah untuk menghindari penggunaan sabun mandi, sabun yang mengandung parfum, serta lotion di sekitar area sensitif vagina. Dan kalau kamu sudah menerapkan beberapa tips tadi, tapi keluhan vagina kering masih terus terjadi, jangan ragu buat cek langsung ke dokter. Oke deh, segitu dulu informasi dari saya kali ini seputar vagina kering. Semoga cukup jelas dan bisa membantu kamu menghadapi keluhan ini ya. Selanjutnya kira-kira mau bahas topik apa lagi nih? Langsung aja tuliskan ide kamu di kolom komentar. Terus jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke kerabat yang membutuhkan informasi terkait, dan subscribe juga ke channel YouTube Alo Dokter biar kamu terus bisa update soal informasi kesehatan terkini dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, hidup sehat bersama Alo Dokter.